Ya, Shalom. Selamat berjumpa di Gamaliel Morning Prayer Kontekstual Bible Reading. Kita sampai di Kitab Keluaran pasal 36. Keluaran pasal 36. Demikianlah harus bekerja Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besaleel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli, di dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian. Setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari linen halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi dengan ada kerupnya. Buatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi yang satu tenda yang di ujung, dibuatlah sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda dibuat orang. Panjang tiap-tiap tenda 30 hasta dan 4 hasta lebarnya. Tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuat oranglah 50 kaitan tembaga untuk menyambung tenda-tenda kemah itu, sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Dibuat oranglah untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. 10 hasta panjangnya, 1 papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah diperbuat dengan segala papan kemah suci. Dibuat orang papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara 20 papan dengan 40 alas peraknya
2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas. Di dekat gelang yang satu itu, demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 22 alas di bawah satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuat oranglah kayu lintang yang di tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan-papan itu dari ujung ke ujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu disalut dengan emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli-ahli tenun. Dibuat oranglah untuk itu 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas. Dengan ada kaitannya dari emas, lagi dituanglah 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna, dan kelima tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujungnya dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah tembaga. 36 ini menjadi satu rangkaian di mana Musa ada di atas Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan, dan ada Tuhan dengan Musa mengadakan perjanjian untuk umat Israel juga. Dan salah satu pertemuan dengan Tuhan ini, Musa diperintahkan untuk membangun kemah suci. Dan di dalam pembangunan kemah suci, Allah sudah mendesain, memberikan blueprint bagaimana desain yang akan dikehendaki Tuhan di dalam kemah suci itu. Baik materialnya, ada ukurannya, ada gambarnya, dan siapa yang menjadi insinyur arsiteknya, para ahli yang diberi karunia dari Tuhan, pengertian, keahlian untuk membangun rumah itu. Dan kemarin kita sudah sampai di pasal 35, di mana Allah memerintahkan Musa untuk memberitahu kepada umat Israel, yaitu memberi persembahan khusus untuk membangun kemah suci ini. Dan perintahnya di pasal 35 kemarin jelas, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari bangsa kepunyaanmu, semua barang kepunyaanmu ambil. Dan setiap orang yang didorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Baik emas, perak, tembaga, kain ungu, kain ungu muda, kain kemisi, dan sebagainya, kulit domba, dan sebagainya, yang digerakkan Tuhan. Ini persembahan khusus, yaitu dari umat Israel yang digerakkan Tuhan. Dan di ayat 20 kemarin dijelaskan, lalu pergilah segenap jemaah Israel dan setiap orang yang digerakkan hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan itu. Jadi mereka membawa persembahan ini
lalu dibawa ke Musa. Di pasal 36 kita melihat sekarang setelah persembahan-persembahan ini dikumpulkan dan Bezalel ini dan Aholiab yang sudah ditunjuk Tuhan sebagai insinyurnya, ya ahlinya untuk membangun kemah suci itu, di pasal 36 kita melihat sekarang actionnya. Dari planning ada action. Actionnya yaitu mengerjakan kemah suci ini. Nah, bagaimana mereka mengerjakan kemah suci dan Musa sebagai pemimpin umat, bagaimana memanage ini pembangunan kemah suci. Di pasal 36 dan seterusnya kita akan melihat yang pertama ayat 1 dikatakan, demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Ini ada kata tepat yang diperintahkan Tuhan. Ya, apa bedanya kalau kita bangun rumah insinyur dengan ya mandor dan yang kuliah dengan yang tidak kuliah? Apa bedanya? Rupanya kalau yang ahli ya bisa tepat, ya membangun tepat sesuai yang didesain, dan inilah yang dikehendaki Tuhan dalam pembangunan rumah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan harus tepat, maka diperlukan orang yang mendapat karunia Tuhan. Jadi dalam pelayanan kenapa kita juga butuh karunia dari Tuhan, keahlian, pengertian dari Tuhan. Ya, butuh supaya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu yang kedua kita bisa melihat di ayat 2, Musa memanggil Bezalel dan Aholiab, setiap orang yang ahli. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Jadi Aholiab Bezalel ini sebagai pimpinan diberilah persembahan yang dibawa orang Israel untuk Tuhan, untuk pembangunan kemah suci ini diserahkan Musa, dan sekarang Musa di dalam pelaksanaan pembangunan itu menyerahkan kepada Bezalel dan Aholiab, dan dikatakan di sini persembahan khusus itu seluruhnya. Jadi rupanya tidak diambil fee untuk Musa. Musa tidak ambil persen, berapa persen persembahan khusus yang dibawa orang Israel dan diambil untuk pimpinan. Rupanya semua ini diserahkan pada Bezalel dan Aholiab, karena ini persembahan khusus dari Tuhan untuk pembangunan kemah suci ini. Nah, ini prinsip yang ada di dalam pembangunan kemah suci itu. Dan yang jelas Bezalel dan Aholiab orang yang dipercaya Tuhan dan dipercaya Musa mengelola keuangan itu, dan akhirnya dipakailah persembahan khusus itu untuk pembangunan rumah Tuhan. Yang terlihat tampak di sini, kita lihat yang ketiga, prinsip yang ketiga yang bagus adalah ayat 5. Dan berkatalah kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Rupanya orang yang digerakkan hatinya, jiwanya memberi persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan, kemah suci ini lebih banyak dari yang dibutuhkan.
sampai Musa memerintahkan kepada rakyat untuk mencegah membawa persembahan lagi. Berhenti, ini semua dana sudah cukup untuk pembangunan kemah suci. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk memberi. Dan kita juga melihat umat Israel dengan persembahan khusus untuk kemah suci ini punya hati. Ya, mereka banyak yang mengasihi Allah, penuh dengan murah hati, memberikan untuk pembangunan kemah suci ini lebih banyak. Dan kalau kita melihat sampai sekarang, kita bisa melihat bahwa rupanya di dalam pembangunan rumah Tuhan, kemah suci, Musa tidak buat proposal cari dana, ya kemana, ke sini, minta sponsor, cari dana. Tapi dengan keyakinan seperti yang diperintahkan Tuhan, umat Israel, orang percaya, bisa memberi persembahan untuk rumah Tuhan. Jadi ini prinsip yang bagus sampai berkelebihan. Lalu ayat 8 sampai akhir kita melihat ini besok sudah juga membuat tabut perjanjian, meja roti sajian, semua ada kata-kata kalau kita melihat dibuat oranglah untuk kemah suci. Dibuat oranglah untuk kemah suci, 10 tenda, papan kayu penangga, dibuatlah kayu lintang dan tabir, ada tirai, dibuatlah orang. Artinya ini tidak cuma planning, tapi ini action, semua action, semua mengerjakan dengan taat apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang ada di data ini sudah disebut di Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 37, dan semua yang diperintahkan Tuhan, Ahliab, Yesael, para ahli semua melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini satu ketaatan dan ketepatan untuk membangun kemah Tuhan. Nah, kita melihat sekarang antitipenya di dalam perjanjian baru. Paulus pernah mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Supaya kita juga membangun rumah Tuhan, tubuhmu bait Roh Kudus dan tubuh Kristus. Di Efesus pasal 4 ada pembangunan tubuh Kristus, pembangunan supaya semua dewasa serupa dengan Yesus. Ada para ahli, yaitu rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, dan gembala-gembala, guru-guru gembala, semua terlibat untuk melengkapkan umat Tuhan sampai dewasa, sampai semua tersusun rapi di dalam pembangunan tubuh Kristus secara pribadi dan secara komunitas jemaat Tuhan. Semua dibangun supaya tepat dan taat untuk melakukan perintah Tuhan. Dan itulah tubuh Kristus yang terus dewasa, dan karakter yang terus dibangun adalah kasih, ya, murah hati untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau lihat ini, kita bisa melihat amanat teksnya hari ini, bahwa Allah itu berkenan kepada orang percaya untuk memberi persembahan, memberi dana untuk pembangunan rumah Allah. Mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan menyediakan dana lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Kita yakin Tuhan menyediakan. Dan planning Tuhan diimplementasikan action nyata. Orang percaya sampai tuntas, ya, sampai tuntas. Jadi aplikasinya coba kita semuanya berpikir, apakah saudara ikut berpartisipasi, baik persembahan khusus untuk pekerjaan Tuhan,
ikut berpartisipasi kalau melihat pekerjaan Tuhan? Apakah saya selalu menaati perintah Tuhan dengan tepat dan tuntas? Kita semua mengucap syukur dan melihat apa yang disediakan Tuhan, berkat-berkat rohani. Tuhan Yesus dimuliakan. Biarlah kita semuanya ikut berpartisipasi pekerjaan Tuhan dan melakukan dengan tepat dan tuntas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan biarlah terus memberkati kita semua. Kita terus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik, anugerahnya besar buat kita, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemurahan anugerah-Mu tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya, gloria dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpuji kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita yang sudah diberkati, diselamatkan oleh Tuhan, biarlah kita terus mau berkomitmen untuk ambil bagian dalam dana buat pembangunan rumah Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kita tetap setia, tetap bermurah hati, tetap
tepat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang sudah tercurah buat kami. Biarlah kami mau kembalikan dengan kami mau berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pendanaan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.